Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi channel Paksi Farm. Nah, jadi teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas untuk analisa ya ternak ayam teman-teman. Nah, di kandang nomor 2 sekatan ini ada jantan 1, betina 2 teman-teman, dan yang satu sudah menetas, yang satu masih ngeram si bangkok, dan yang satu ini insya Allah bentar lagi akan bertelur ini teman-teman ya, sudah kelihatan kawin-kawin. Nah, jadi kita akan, ini kan kita skala rumahan ya teman-teman, dan kandangnya kalau yang intensif teman-teman hanya di sekatan nomor 2 ini. Di kandang nomor 3 juga ada, di sana babonnya ada 4, diri-dirinya hasil tetasan sendiri, siapan-siapan untuk calon generasi baru ada lumayan banyak, sekitaran 10 ekor ya. Terus jantannya ada 1 teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas nih ya, kita fokusin di kandang nomor 3 dulu ya. Untuk hitung-hitungannya ya teman-teman, di sana ada jantan 1, betinanya 4 teman-teman ya, betinanya 4. Nah, jadi ini dia ya teman-teman. Nah, indukan yang putih ini termasuk indukan yang produksinya kurang bagus sebetulnya. Itu hasil tetasan saya sendiri. Nah, itu ada gen atau silangan bangkoknya juga, ini hasil anakannya nih. Kenapa produksinya jelek teman-teman? Nah, karena nelornya sedikit dan kadang sering trouble. Kemarin itu trouble ya, telurnya rontok semua, gagal panen alhasil ya teman-teman. Nah, terus ini jagonya juga masih muda siapan, tapi kalau di sini teman-teman jagonya ada banyak karena semi umbar. Jago punya tetangga itu kadang di sini kayak gitu teman-teman, ngawinin babon-babon di sini. Nah, jadi kita akan sedikit menghitung ya untuk analisa ya. Nah, apakah bisa untung atau tidak ya teman-teman. Nah, kalau misalkan hanya 4 ekor ya teman-teman, dan jantannya 1, itu pakannya istilahnya sangat menghemat ya. Nggak usah beli begatul pun, hanya memanfaatkan nasi sisa dia udah makan, nanti nyari makan sendiri ya, karena kita di sini semi umbar ya teman-teman. Banyak dari di kampung ini ya, bahkan di kampung-kampung semuanya, di desa-desa sini ya, desa-desa sebelah banyak memanfaatkan lahan kosong dengan ternak ayam kampung ya. Nggak usah dipakan pun dia bakalan gede teman-teman ya. Untuk apa namanya, daripada ada makanan sisa kan diberikan ke ayamnya, istilah seperti itu. Nah, jadi misalkan gini ya teman-teman, kita harus menyiapkan indukan yang produktif ya tentunya, yang produksinya masih aktif, yang enggak akhir ya, enggak tua banget ya teman-teman. Nah, jadi apa namanya, ayam ini, ayam kampung ini ya, itu nelornya itu cepat, produksinya itu cepat teman-teman. Nah, ini ada yang bertelur lagi ya teman-teman di atas ini ya. Nah, di atas ini ada yang sudah nelor lagi nih teman-teman. Nah, ini nelor 2 ya, telur ayam kampung yang ini teman-teman, dari babonan yang mana ya, ke depan sih teman-teman ayamnya ya. Nah, ini siapan-siapan betina hasil tetasan sendiri itu untuk generasi baru nanti ya teman-teman. Nah, dari satu babon teman-teman, satu babon itu yang paling bagus itu 1 bulan itu produksi sekali ya teman-teman, karena pengeramannya yang cukup lama, 21 hari ya. Kita hitung rata-rata aja teman-teman. Kita hitung rata-rata aja ya teman-teman. Satu indukan itu nelor 10, dan kadang masih ada kopiornya ya, 1 butir atau 2 butir ya teman-teman. Nah, misalkan satu babonan ini ya, misalkan satu babonan itu netes 8 ya, poin 8 ya teman-teman. Nah, betinanya kan ada 4, itu kemungkinan bisa nelor bareng itu 3 ya teman-teman. Jadi kita dapat tetasan itu 8 kali 3 ya misalkan ya teman-teman, 16, 24 sampai 25 ekoran ya teman-teman.
Nah 25 ekoran dan dikalikan dengan harga ya, misalkan kita jual langsung lah teman-teman ya. Nah harga per ekornya 5.000, jadi 100.000 lebih dikit ya teman-teman, 100.000 lebih dikit, 125an lah ya teman-teman, untuk dari 3 ekor betina ya teman-teman. Nah minim sekali ya teman-teman, nah minim sekali, makanya teman-teman harus benar-benar siap. Misalkan kalau mau pembibitan harus menyiapkan indukan berapa ekor agar keuntungannya banyak gitu ya teman-teman. Nah kalau hanya pelihara 4 ekor istilahnya nggak usah dipakan pun dia udah bisa produksi lah ya untuk ayam kampung seperti ini. Dia misalkan semi umbar lah ya teman-teman, kalau diliarkan seperti ini, seperti di kandang saya ini teman-teman, ataupun dikasih makanan sisa, nggak usah beli, dia udah makan, dia udah produksi teman-teman ya, ataupun nyetok bekatul sedikit gitu ya teman-teman. Nah tinggal dikalikan, misalkan punya indukan 10 20 ya teman-teman, dengan presentase penetasan kurang lebihnya 10 ekoran ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan kita mau ngejual DUC, kalau mau pembesaran seperti ini teman-teman, itu panennya agak lama sih teman-teman ya, panennya agak lama ya, nggak bisa rutin. Kalau kita seperti tadi habis netas DUC langsung kita jual, nanti indukan akan lekas produksi kembali teman-teman ya, kan lekas produksi kembali. Nah jadi teman-teman, kalau kita untung banyak pelihara ayam kampung seperti ini, kita harus punya indukan yang banyak juga ya, istilahnya seperti itu teman-teman ya. Karena harga jual ayam itu, ayam kampung seperti ini ya tidak terlalu mahal banget lah ya teman-teman. Harga anakannya pun juga nggak terlalu mahal. Kalau kita panen telur, ngejual telur itu 2.500 per butirnya teman-teman ya, untuk hasil panenannya. Memang apa-apa itu teman-teman, kita mulai dari sedikit dulu ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah muluk-muluk. Yang penting kita sudah tahu celah-celahnya ya teman-teman, dan juga masalahnya, kendalanya, kita tambah lagi seperti itu teman-teman. Nah jadi kurang lebihnya seperti segitu ya teman-teman untuk panenannya. Makanya kalau saya itu jarang ngejual DUC teman-teman ya, jarang banget ngejual DUC, itu jarang ya. Paling enggak itu saya ngejual yang kemanggang yang harga per ekornya sudah nyampe 40-50 ribu per ekornya ya teman-teman, kurang lebih seperti segitu ya. Mungkin harga pasaran ayam DUC atau ayam panenan kemanggang di daerah teman-teman berbeda, bisa komen di bawah juga ya, kita bisa saling sharing ya teman-teman. Harusnya sih teman-teman, konsumsi ayam kampung seperti ini sangat tinggi ya di Indonesia. Harusnya itu harga jualnya pun juga harus tinggi, harga pasarannya ya teman-teman, harusnya ya. Harga pakan pun juga mahal loh teman-teman ya, agar satu sama lain itu bisa jalan, bisa untung sih, harusnya seperti itu harga pasarannya teman-teman ya. Memang adanya seperti ini ya, mau gimana gitu loh ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Bisa untuk sampingan, kalau populasi sudah banyak bisa untuk penghasilan tetap juga bisa teman-teman. Salam ternak mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.